Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengikuti bacaan firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Pagi dengan tema Bersama Allah di Waktu Fajar yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Mari kita dengarkan bersama. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Di pagi ini kita bersyukur kembali oleh karena berkat Tuhan yang boleh kita rasakan. Lebih khususnya lagi boleh bersama saya kembali dengan Pendeta Stephen Munisehe dalam pembahasan Renungan Pagi tanggal 12 Desember yang berjudul Kediaman Allah adalah Rumah Umat Tebusan. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus boleh menjadi bahagian kami. Kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil dalam kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Keterangan. Di hadapan umat tebusan tampaklah kota suci itu. Yesus membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang mutiaranya, dan bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalamnya. Di sana mereka memandang Firdaus Allah, tempat kediaman Adam sebelum ia berdosa. Kemudian suara itu, yang lebih merdu dari musik manapun yang pernah didengar telinga fana, terdengar berkata, "Perjuanganmu telah berakhir. Marilah, hai kamu yang diberkati Bapakku, warisilah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Alfa dan Omega jilid 8 halaman 681 dan 682. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya membawa mahkota kemuliaan dari kota itu, sebuah mahkota untuk setiap orang kudus dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkannya kepadanya, dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Dengan cara yang sama, malaikat-malaikat membawa kecapi, dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula membunyikan nadanya. Kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia, dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi musik yang paling merdu tiada taranya. Kemudian saya melihat Yesus memimpin rombongan yang ditebus itu ke pintu gerbang kota itu. Ia memegang gerbang itu dan mendorongnya di atas engselnya yang berkilau-kilau, lalu menyuruh bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran supaya masuk ke dalam. Kemuliaan luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Tulisan-tulisan permulaan halaman 411 dan 412. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi ini firman-Mu yang boleh memberikan kami pengharapan besar, di mana Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang memberikan pengharapan yang penuh bagi kami umat tebusan. Biarlah Tuhan, ketika kami dengan setia datang kepada Tuhan,
dan selalu merenungkan akan kebaikan Tuhan. Maka di saat itulah kami dekat dengan Engkau. Dan kami berharap ketika kami setia, maka firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami akan rasakan, yaitu surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah apa yang menjadi pengharapan kami boleh kami rasakan dengan sukacita. Mampukan kami untuk selalu setia dan selalu berharap kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi. Shalom.